Halo, kami dari kelompok Maba. Welcome to Ngobab. Ngobrol bareng Maba. Oke, nah kali ini kita mau ngobrolin apa, weh? Enaknya ngobrolin apa ya? Macam mana kalau kita ngobrolin tentang ekonomi mikro versus ekonomi makro pada pertanian Ekonomi. Boleh tuh, boleh. Emang masalah apa sih yang mau kita bahas? Nah, jadi ada nih masalah. Apakah makroekonomi lebih berdampak lebih besar daripada mikroekonomi pada manajer pertanian? Boleh. Oke, boleh. Jadi, gimana? Apa yang ditunggu? Gas lah. Mari kita bahas. Dani? Oke, ini enaknya kita mulai bahasin dari mana nih, Bang? Kita mulai dari apa itu ilmu ekonomi mikro, asik kayaknya, Bang. Oh, boleh tuh, Bang. Oke, jadi gini, ilmu ekonomi mikro itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana nanti keputusan produksi dan konsumsi mempengaruhi keputusan yang akan terjadi pada pasar tersebut, dan nanti bagaimana pengaruhnya nanti yang akan terjadi di pasar. Gitu. Contohnya gimana, Bang? Oh, contohnya kalau mikro itu dia menganalisis bagaimana nanti petani mengalokasi sumber daya, merumuskan kebijakan pertanian yang efektif, efisien, dan juga bisa merumuskan tentang harga produk tersebut. Nah, nanti juga contohnya itu bisa jadi seperti menganalisis strategi pertanian yang akan dilakukan nanti pada saat di lapangan. Gitu, Bang. Terus, Bang, bedanya sama ilmu ekonomi makronya gimana, Bang? Oh, kalau makro kayaknya boleh deh sama kakaknya yang jelasin ya. Apa nih? Ini jelasin tentang makro. Oh, jadi ilmu ekonomi makro itu adalah ilmu yang mempelajari tentang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan termasuk pertanian. Contohnya itu, ilmu ekonomi makro digunakan untuk mempelajari kebijakan pemerintah yang mempengaruhi subsidi maupun pajak. Sedangkan di sisi kehidupan, pengaruh ekonomi makro juga dapat dilihat dari keputusan membuat strategi dalam kegiatan pertanian. Sampai sini paham? I see, Kak. Boleh nambah kali ya? Boleh dong. Jadi terdapat juga kombinasi antara ekonomi mikro dan ekonomi makro yang dapat membantu kita dalam pemahaman terhadap pasar. Lalu, bagaimana keputusan petani yang dapat mempengaruhi pasar tersebut? Serta ada juga faktor-faktor makro seperti kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi produktivitas pertanian secara keseluruhan. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap pasar tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka manajer pertanian akan dapat mengambil keputusan yang lebih baik, yang lebih efisien dan lebih efektif untuk usaha taninya, sehingga usaha taninya dapat berjalan dengan lancar. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu mana sih yang lebih berpengaruh besar terhadap manajer pertanian, ekonomi mikro atau ekonomi makro? Menurut kami, ekonomi mikro adalah ilmu yang lebih berpengaruh terhadap manajer pertanian, karena ilmu ekonomi mikro lebih cenderung mempengaruhi keputusan manajer pertanian dalam usaha taninya, seperti memprediksi hingga merancang strategi usaha taninya, memahami perilaku serta kebutuhan konsumen. Dengan kata lain, ilmu ekonomi mikro lebih berperan besar terhadap manajer pertanian ketimbang ilmu ekonomi makro. Oh, nice. Berarti udah kejawab satu ya, Bang, soalan yang jadi permasalahan kita tadi, Bang. Udah dong. Tapi ada pertanyaan lagi nih, Bang, untuk kita bahas. Apa tuh, Bang? Untuk menjadi ahli ekonomi pertanian, lebih penting menguasai teori pertanian atau teori ekonominya ya, Bang? Kalau masalah ahli mengahli, Bang, ini, Bang, kakak ini lebih ahli nih, Bang. Kak, Kok aku jadinya? udah nggak apa-apa, gas aja, Kak. Oke. Jadi untuk menjadi ahli ekonomi pertanian yang baik, menurut saya, adalah untuk menguasai terlebih dahulu ilmu ekonominya, tanpa menomorduakan ilmu pertaniannya. Ilmu ekonomi hadir dalam pertanian untuk berperan dalam pengambilan keputusan dan pengalokasian sumber daya secara efektif dan efisien agar hasil produksi pertanian dapat dilakukan secara maksimal. Contohnya gimana tuh, Kak? Ilmu ekonomi berperan dalam produksi pertanian.
Oh gini, jadi ada nih beberapa contoh pengaplikasian dalam ekonomi pertanian. Nah, contohnya itu Aku. Boleh. Oke. Adapun contoh pengaplikasian ilmu ekonomi dalam pertanian seperti tentuan jarak tanam yang dapat mempengaruhi jumlah produktivitas, pengambilan keputusan dalam penentuan penggunaan bibit atau pupuk yang digunakan, serta pengefisienan biaya dalam usaha tani. Oh, oke. Berarti besar juga dong ekonomi di dalam peranan ekonomi di dalam pertanian ya, Kak? Yap, benar. Maka dari itu bukan maksud menomorduakan ilmu pertanian jika ingin menjadi ahli ekonomi pertanian. Di sini ilmu ekonomi juga sangat berperan penting dalam pertanian tersebut. Oke, Kak. Kak, kira-kira kan boleh nggak kita lanjut sharing lagi, tapi kita lanjutin dari Zoom aja, Kak? Oh, boleh. Kalau untuk sharingnya biar sama yang lain juga kan? Iya, oke. Kalau gitu kita lanjut Zoom aja, Kak. Oke. Boleh tutup kamera dulu, Kak. Oke, balik lagi kita di ngobrol bareng maba. Nah, setelah tadi kita ngobrol bareng secara langsung bareng abang kakak host yang tadi udah ngejawabin persoalan kita sebelumnya. Tadi kita itu sambil keliling-keliling kampus ngejawab soalnya. Nah, ini abang kakak yang tadi ngejawabin persoalan sebelumnya itu juga lagi ada di sini. Ini kita balik dulu ke galeri ya. Boleh say hi dulu abang kakak tadi. Nah, ini tadi abang kakak yang udah ngejawabin persoalan kita sebelumnya ya. Sekarang kita akan melanjutkan beberapa pertanyaan yang belum terjawab nih. Dan kali ini telah hadir Abang Reflin yang akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Boleh say hi dulu Bang Reflin. Hai. Oke Bang. Ini bentar ya, aku buat mau dipin aku dulu ya Bang. Jadi ini kita langsung aja ya Bang. Langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Jadi gini Bang. Ekonomi pertanian kan sering dituduh menghabiskan terlalu sedikit waktu di dunia nyata. Keasikan dengan isu-isu teoritis abstrak berarti bahwa para ekonom pertanian kadang-kadang tidak mampu atau tidak mau melihat isu-isu mendasar yang terkait dengan produksi dan pemasaran komoditas pertanian. Menanggapi hal tersebut, dari Abang setuju atau tidak setuju nih Bang untuk menanggapi pertanyaan tersebut? Oke Bang, izin menjawab ya Bang ya. Oke Bang. Dari ini setuju sih Bang, karena para ekonom pertanian mereka terlalu terfokus pada isu-isu teoritis dan kurang memperhatikan isu-isu praktis dalam produksi dan pemasaran komoditas pertanian Bang. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh produsen dan pemasar komoditas pertanian di kehidupan nyata pastinya Bang. Namun, masih banyak nih ekonom pertanian yang terlibat aktif dalam pengembangan yang mengarahkan untuk menciptakan solusi praktis dalam menghadapi masalah yang dihadapi oleh konsumen nantinya. Oke, gitu sih Bang, jawaban dari Oh gitu ya Bang. saya. Sorry tadi mic aku mati Bang. Jadi gitu ya Bang. Berarti kalau dari Abang nih setuju ya Bang menanggapi hal tersebut? Setuju dong Bang. Oke Bang. Makasih banyak ya Bang. Selanjutnya, Oke, Bang, yuk, Bang. Ini kalau kita lihat-lihat ya semakin menarik ya kita berbicara tentang ekonomi yang dibaluti tentang pertanian. Nah kalau gitu langsung saja nih masuklah kita ke pertanyaan terakhir dari sesi ngobam kita ini ya. Yang mungkin kali ini akan dijawab langsung oleh Kakak Widya. Mana nih Kakak Widya? Boleh say hi dulu Kak Widya. Hai, halo. Ini dia Kakak Widya yang akan jawab pertanyaan terakhir. Jadi Kak Widya, sorry tadi agak ngalek sayanya ya, karena tadi memang ada beberapa gangguan juga nih di laptop tiba-tiba muncul. Sorry ya Kak, bentar boleh Kak? Oh, boleh banget, Oke, Bang sebentar ya, Iqbal. Kak. Nah, jadi ada nih, oke, dah bisa lanjut lagi kita Kak. Oke. Jadi ini ada kita bahasan terakhir yang di sini kita butuh tanggapan dari Kak Widya nih. Jadi kita langsung aja Kak. Persoalannya itu, jika persaingan murni bukanlah representasi yang memadai dari model ekonomi yang mendasari pertanian di Amerika Serikat Kak, mengapa asumsi persaingan murni terus menjadi penting bagi ekonom pertanian Kak? Boleh dibantu jawabannya dari Kakak Kak? Oke, izin menjawab ya Bang Iqbal.
Dari yang kita tahu nih, terlepas dari kelemahannya, model persaingan murni ini lebih mendekati pertanian daripada model perilaku ekonomi kooperatif lainnya. Contohnya nih, seperti pertanian individu, jelas bukan monopoli. Jika monopoli dianggap sebagai model di mana suatu perusahaan adalah industrinya. Untuk sebagian besar komoditas, jika oligopoli sebagai model ini di mana hanya beberapa perusahaan yang ada dalam lingkungan yang kooperatif di mana keputusan harga dan output oleh satu perusahaan sangat dipengaruhi oleh keputusan harga dan output perusahaan lain. Lalu, asumsi persaingan monopolistik ini di mana perdagangan sederhana biasanya memenuhi dasar dalam harga pokok produksi. Juga nggak bisa dipertahankan nih dalam jangka panjang karena masing-masing produsen berhasil dalam sedikit membedakan produk mereka dari produk yang dibuat oleh perusahaan saingannya. Jadi, model persaingan murni ini dipertahankan sebagai model dasar untuk aplikasi dalam ekonomi produksi, terutama produksi pertanian. Karena model ini lebih dekat daripada model perilaku persaingan lainnya nih Bang Iqbal. Dan bukan berarti bahwa model perilaku kompetitif tidak penting. Sebaliknya nih, ketergantungan akan ditempatkan pada model kompetitif murni sebagai titik awal untuk sebagian besar analisis dengan modifikasi yang dibuat sesuai kebutuhan untuk memenuhi fitur khusus dari masalah tersebut. Jadi gitu Bang Iqbal. Oh, baik. Makasih ya Kak Widya. Jadi Oke, udah sama-sama, dibantu Bang nih Iqbal. kawan-kawan. Dibantu ditanggapin persoalan yang kita pertanyakan oleh Kakak Widya. Tampaknya udah habis. Oh, bentar nih saya balikin layarnya ke saya ya. Thank you Kak Widya. Mana dia remove-nya? Oke, tampaknya udah habis ya semua persoalan yang kita bahas hari ini di ngobrol bareng apa? Mulai dari pembahasan apa itu ekonomi mikro dan makro hingga beberapa persoalan ilmu ekonomi yang dibaluti tentang pertanian. Mungkin bakal ada nih beberapa seri ngobam lagi yang kita akan ngebahas ngecakup tentang ilmu ekonomi dan pertanian lainnya. Oke, mungkin sekian saja ngobam kita kali ini yang sudah dibantu nih oleh abang kakak host yang udah sukseskan ngobam kita kali ini. Sekian saja ngobam kita kali ini tentang ilmu ekonomi dan ilmu pertanian. Sampai jumpa di ngobam selanjutnya. Bye-bye dan terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih semuanya.